Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Andim TV. Sebelum menyaksikan tayangan kami, mohon kiranya agar like, share, subscribe, dan jangan lupa menekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan menerima informasi dari kami. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang penelitian atau metode penelitian. Pertemuan awal ini kita membahas beberapa submateri. Di antaranya adalah mendefinisikan apa itu penelitian, kemudian tujuan penelitian dan ciri-ciri penelitian. Karena tidak semua penelitian itu yang dilakukan oleh peneliti itu mencapai tujuannya, ya? Tidak semuanya. Oleh sebab itu harus kita pahami batasan-batasan dari penelitian. Nah, perlu kita pahami bahwa kita mencari itu, meneliti itu mencari atau inquiry. Berarti kita mencari sesuatu yang ada. Jadi jangan Anda pernah melakukan penelitian ketika sesuatu itu tidak ada. Atau tidak akan mungkin ada jawabannya. Nah, seperti misalnya bagaimana kita bisa hidup selama-lamanya, itu tidak mungkin. Sepanjang umur dunia, manusia itu selalu tidak pernah menemukan suatu ilmu atau metode bagaimana dia bisa bertahan hidup selama-lamanya. Berarti itu tidak bisa diteliti, ya. Nah, jadi kita meneliti berdasarkan sesuatu yang ada, yang memang ada. Dalam suatu ungkapan bahwa di bawah sinar matahari ini itu tidak ada sesuatu yang baru. Semuanya sudah ada sebelumnya. Apa yang kita lihat sekarang semuanya telah ada jauh sebelumnya. Baik dalam hal produk yang sekarang yang telah ada, misalnya pesawat, kereta api, bangunan yang dulu memang tidak ada tapi tiba-tiba ada. Misalnya kalau kita lihat gambar latar belakang ini, yang dulunya padang pasir yang tandus kemudian menjelma menjadi sebuah kota yang modern, berarti dulu itu ada. Sekarang kita adakan. Lalu dari mana semuanya itu? Yaitu apa yang kita ciptakan sekarang adalah merupakan sudah ada di alam raya ini atau sudah ada di muka bumi ini dalam bentuk yang lain. Misalnya dalam bentuk tanah, pemikiran di kepala benak kita ada di pikiran, ada di gelombang elektromagnetik, dan ada di mana-mana. Sisa kita mencari kemudian memformulasikan, membuat sebuah metode bagaimana memproses sehingga menjadi sebuah produk. Berarti kita mencari sesuatu yang ada. Jika bersolusi Anda melakukan riset di sebuah perusahaan, kemudian yang Anda cari itu tidak ada, saya ingin mencari sesuatu terkait dengan akuntansi, pelaporan keuangan yang menggunakan metode ini, misalnya metode depresiasi dalam aktiva misalnya. Tetapi di sana tidak menggunakan depresiasi. Pencatatannya hanya sederhana. Itu tidak bisa dicari. Justru itulah Pak, saya ingin membandingkan antara standar akuntansi keuangan dengan apa yang mereka lakukan. Apakah ada atau tidak ada. Jadi jangan kita meneliti dengan alasan itu. Meneliti apakah ada atau tidak ada. Kita ingin meneliti yang memang ada. Ya. Jadi jangan coba-coba mencari sesuatu yang tidak ada. Maka Anda akan sia-sia. Jadi di bawah sinar matahari ini tidak ada sesuatu yang baru kecuali yang memang ada sebelumnya. Kita hanya mencari inquiry, kemudian memformulasikan, kemudian membentuk sebuah produk. Melalui apa kita melakukan penelitian? Ya, dengan menggunakan metode yang tepat. Ada juga metode yang tidak tepat. Berarti kita melakukan riset, inquiry, pencarian dengan metode yang tepat. Penelitian itu dikatakan baik
apabila penelitian itu mencapai tujuannya. Jadi, apabila Anda melakukan riset dan tidak mencapai tujuan, maka Anda gagal. Satu. Atau ada juga ungkapan mengatakan, penelitian yang baik itu adalah penelitian yang ditandatangani oleh pembimbing. Nah, itu benar juga. Kalau pembimbing tidak menandatangani, tentu Anda tidak bisa dinyatakan selesai, ya. Tetapi dalam konteks teori, penelitian yang baik adalah penelitian yang mencapai tujuannya dengan menggunakan metode-metode yang tepat. Metode-metode yang tepat. Nah, kita melakukan penelitian sebenarnya dalam rangka untuk mencari kebenaran. Yaitu kebenaran dalam konteks ini dikatakan kebenaran metodologi. Jadi, boleh jadi kita menolak sebuah hasil penelitian jika kita memiliki sebuah metode yang lain yang menurut kita tepat digunakan dalam penelitian itu. Setiap hasil penelitian dikatakan adalah penelitian yang berdasarkan metodologi atau metode. Berarti itu yang dikatakan kebenaran metodologi. Jadi penelitian itu adalah kebenaran metodologi. Jadi bukan juga kebenaran absolut. Karena kebenaran absolut itu hanya ada pada Tuhan. Ya. Tetapi kebenaran metodologi berdasarkan metode yang kita gunakan, nah itu adalah satu kebenaran. Mungkin saja orang lain meneliti berbeda dengan kita, dia juga benar, kita juga benar. Tetapi berdasarkan dalam hal ini metodologi atau metode. Inilah dikatakan kick paradigm. Orang itu melakukan counter terhadap sebuah pendapat, sebuah hasil penelitian berdasarkan metode yang digunakan. Ada namanya kick paradigm, menendang paradigma. Paradigma lama dikalahkan oleh paradigma baru. Ya, dengan adanya paradigma baru inilah yang bisa mengungkapkan sebuah kebenaran. Berarti kalau kita meneliti, berarti kita sebenarnya mencari kebenaran, yaitu kebenaran metode atau metodologi. Ini sudah ada gambaran sedikit ya, bahwa oh ya ternyata meneliti itu begitu. Lalu apa itu penelitian? Nah, penelitian itu sendiri dari bahasa Inggris ya, research, ya. Yaitu dari kata kembali, to search, mencari. Berarti kita mencari kembali. Kita mencari kembali yang ada, tetapi kita belum temukan. Contohnya dalam situasi sekarang pandemi, kita mencari vaksin. Dulu tidak ada vaksin, bukan berarti vaksin itu tidak ada. Tapi dicari melalui riset, ditemukan vaksin itu. Berarti sesuatu yang ada sekarang, ada dulu. Kalau tidak ada dulu, tidak akan ada sekarang. Kita hadir di muka bumi ini sebagai manusia, kita ini ada dulu. Cuma melalui proses. Ya, jadi itu filosofi yang harus kita pahami ya tentang penelitian. Jadi penelitian itu mencari kembali atau riset yang memang sudah ada sebelumnya. Penelitian itu pada dasarnya merupakan sebuah studi ya atau metode yang dilakukan seseorang atau mungkin kelompok dengan catatan. Pertama, dia harus hati-hati. Dia harus melakukan dengan sempurna sehingga diperoleh pemecahan yang tepat. Harus dilakukan secara sistematis, terstruktur. Jadi kalau kita meneliti, hati-hati sekali. Dipikirkan dengan baik sebelum kita terjun ke lapangan. Sempurna mengikuti langkah-langkah penelitian. Sistematis, ya tentu saja kalau sistematis kita penelitian dulu, kemudian melakukan pengamatan, kemudian melakukan wawancara, kemudian pengumpulan data, olah data, dan seterusnya. Itu sistematis sampai kepada membuat laporan dan kesimpulan. Bahkan kalau perlu diseminarkan supaya hasil penelitian itu dapat diterima. Makanya itu Anda nanti ketika selesai meneliti, Anda diperhadapkan dengan seminar proposal. Desainnya dulu apa? Baru seminar hasil. Kalau sudah diseminarkan dan diterima, berarti Anda telah melahirkan sebuah hasil penelitian. Kalau dalam konteks keilmuan dikatakan Anda telah melahirkan ilmu pengetahuan. Jadi berbeda pengetahuan dengan ilmu pengetahuan.
Kalau riset adalah ilmu pengetahuan. Kalau pengetahuan adalah segala yang kita rasakan, segala yang kita lihat, segala yang kita dengar, dan segala yang kita ketahui di sekitar kita. Itulah dikatakan pengetahuan. Tetapi itu bukan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dilahirkan dengan suatu penelitian. Melahirkan ilmu pengetahuan, melahirkan sebuah teknologi yang dikatakan modern. Jadi modern itu adalah ilmu pengetahuan. Makanya itu budaya-budaya itu dikatakan tradisional karena tidak ada pendekatan-pendekatan metodologi di situ, tidak ada ya. Secara hati-hati, sempurna, sistematis tidak ada, dikatakan tradisional. Jadi kita mencari secara hati-hati, sistematis, terstruktur dan sempurna. Itulah penelitian. Lalu mengapa kita ingin melakukan riset? Kalau kita sudah menguasai metode, maka riset itulah gampang. Kita duduk atau mengajar begini, ya, melalui Zoom. Nah, kalau kita menguasai metode, maka kita bisa membuat sebuah hasil penelitian. Dia hanya mengamati saja, apakah menggunakan metode interaksi simbolik atau menggunakan metode apa. Nah, bisa kita buat dalam sebuah hasil penelitian terkait dengan misalnya pengaruh tayangan slide terhadap kemampuan daya tangkap mahasiswa. Nah, itu kan bisa juga atas interaksi simbolik, bagaimana perilaku mahasiswa dalam proses pengajaran. Nah, itu kan juga satu judul penelitian. Jadi banyak judul penelitian. Jadi kadang itu orang bingung judul penelitian apa yang saya ingin ambil. Jadi tujuan dari penelitian adalah mengidentifikasi atau menggambarkan suatu konsep untuk menjelaskan atau memprediksi suatu situasi atau solusi untuk suatu situasi yang mengindikasikan jenis tadi yang dilakukan. Ya, jadi kita mengidentifikasi dan menggambarkan, artinya bahwa kita ini mencari kembali, itu bahasa sederhananya. Tujuan penelitian untuk mencari kembali melalui identifikasi, menggambarkan sebuah fenomena atau objek yang kita teliti. Kemudian kita jelaskan. Nah, kalau itu kuantitatif, kalau menjelaskan berarti itu kualitatif. Kalau memprediksi berarti itu adalah kuantitatif. Dan dalam konteks menguji. Nah, jadi penelitian kuantitatif itu dikatakan penelitian uji. Ya, walaupun tidak semuanya uji, bisa juga eksperimen. Kalau menjelaskan deskriptif berarti itu kualitatif. Nah, berarti kita melakukan penelitian untuk mengidentifikasi dan menggambarkan suatu fenomena atau konsep, kemudian menjelaskan dan memprediksi. Ciri-ciri penelitian. Pasti Anda pernah bermimpi. Saya pun juga bermimpi. Kadang saya percaya, kalau secara rasionalitas saya tidak percaya. Tetapi pengalaman sehari-hari kok terjadi. Nah, ini menjadi sebuah dua kutub yang berbeda sebenarnya. Antara percaya dengan tidak, tapi kenyataannya ada. Lalu, kadang juga orang tua kita atau orang yang dituakan di kampung kita memprediksi sesuatu bahwa akan terjadi dan terjadi. Ini malah lebih hebat lagi. Tidak perlu meneliti, tetapi bisa memprediksi dan terjadi. Apakah itu dikatakan suatu dalam konteks penelitian? Nah, itu bukan dalam konteks penelitian. Jadi penelitian itu bersifat ilmiah. Bersifat ilmiah. Ya. Jadi yang tidak ilmiah itu misalnya memperkirakan sesuatu tanpa ada dasar. Bermimpi, mendapatkan informasi dari orang-orang yang kita anggap sebagai tokoh spiritual. Nah, itu adalah non ilmiah. Ada satu kisah dalam metodologi. Ya. Seseorang di pedalaman satu hutan, ada warga suku itu pergi ke hutan, tetapi dia memang sakit sementara panas. Dan dia melewati sebuah hutan dan sungai. Tiba-tiba karena dia haus, dia meminum air sungai itu. Panasnya hilang, turun dan hilang. Hebohlah masyarakat itu. Ternyata sungai itu dapat menyembuhkan. Nah, ini menarik ini. Sama dengan ponari, mungkin apa sih namanya yang dulu kita pernah lihat di televisi. Yang heboh juga. Ribuan orang ya. Bahkan dia sempat bermalam antri. Kan hanya batunya itu tadi
yang bisa membuat orang sembuh dari berbagai macam penyakit. Nah, apakah kita percaya itu? Walaupun memang ada sembuh, nah, dalam konteks penelitian itu tidak bisa dipercaya, walaupun terjadi, karena tidak dilakukan secara sistematis, hati-hati, terstruktur sempurna. Nah, itu ciri-ciri penelitian itu harus ada standar operasionalnya, ya, bersifat ilmiah. Ketika tadi sembuh, maka orang menganggap bahwa air sungai itu adalah air sungai penyembuh, padahal ternyata ada pohon kina yang tumbang di ujungnya dan mengalirkan airnya ke bawah, karena mungkin daunnya sudah mulai bercampur dengan air, daunnya bercampur dengan air sehingga memberikan kadar yang mampu menurunkan panas demam. Jadi itu non ilmiah. Kedua, proses berkesinambungan. Jadi penelitian itu berkesinambungan. Makanya di metode penelitian ada yang dikatakan, pertama di saran, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti di kemudian hari untuk melanjutkan hasil riset ini. Contohnya, saya meneliti ya terkait dengan nilai-nilai sirip apa sih kayak tonggeng, geteng, lempu, adele, ya. Itu kualitatif. Nah, hasil saya ini nanti diteliti oleh orang. Ini sekarang sudah ada yang meneliti, ya, mahasiswa S3. Dia bingung mencari judul. Saya katakan, coba diteliti ini. Karena saya kualitatif, silakan diuji. Oh iya, dia masuk akalnya. Jadi dia buat coba judul, pengaruh nilai-nilai tonggeng, lempu, geteng, dan adele terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, itu. Jadi, hasil riset itu bisa diuji kembali. Nah, inilah namanya kontribusi ilmu pengetahuan yang kita lahirkan, orang yang menguji. Hasil penelitian dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu. Ya. Apa ciri-ciri selanjutnya? Memberikan kontribusi. Yang namanya penelitian pasti ada hasilnya. Karena Anda sudah melalui proses. Tadi, proses secara hati-hati, sistematis, sempurna, utuh, dan seterusnya. Nah, kemudian cara mencari data juga ada proses. Nah, sehingga hasil Anda itu bisa memberikan kontribusi. Tentunya melalui sebuah seminar. Seminar proposal, seminar hasil. Kalau perlu dibuatkan semacam jurnal, publikasi. Supaya apa yang kita hasilkan dapat diterima oleh orang. Tapi kalau Anda melakukan riset dengan metode yang baik, terstruktur, hati-hati, sistematis, sempurna, pasti orang percaya, diseminarkan. Kemudian dipublikasi, dipublish di jurnal atau mungkin di tempat-tempat tertentu yang dihadiri oleh orang. Nah, itu, ya. Nah, kemudian selanjutnya analitis. Analitis ini bahwa suatu studi harus ditunjukkan dan dijelaskan dengan metode ilmiah dan hubungan kausal antar variabel. Kalau itu memang kuantitatif, ada hubungan. Misalnya pengaruh biaya iklan terhadap penjualan, itu adalah hubungan kausal antar variabel, variabel bebas, variabel terikat. Kalau kualitatif, mengungkap penyebab terjadinya peristiwa A. Nah, misalnya begitu, dia mengungkap, itu kualitatif itu. Nah, itu. Jadi ciri-ciri penelitian adalah bersifat ilmiah, berkesinambungan, memberikan kontribusi, dan analitis. Hemat saya, materi kita pada hari ini kita cukupkan. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Demikianlah tayangan kami, semoga memberikan manfaat dan jangan lupa menyebarkan informasi kebaikan kepada umat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.